telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami berikan waktu yang seluas-luasnya untuk Pastor Tidio Rizadini untuk memberi kita pembekalan. Dipersilakan, Pastor. Baik, selamat pagi Pastor, Bapak dan Ibu. Beberapa saya sudah kenal, masih kali bertemu secara formal dalam satu kegiatan atau bertemu dalam keseharian. Mungkin yang sudah kenal dengan saya katakan kita pernah bertemu dalam satu lingkaran, waktu itu di Wisma Immaculata, dan waktu itu bermuara pertemuan itu pada satu follow up bahwa kami sebagai Komisi Kadin ditugaskan untuk menjabat SOP, begitu bahasa bapak-bapak belajar standar operasional pelayanan. Tapi kami tahu maksudnya yang diminta itu kerangka acuan dalam melakukan tugas sebagai program. Kami terjemahkan SOP yang diminta Bapak Ibu itu adalah pedoman. Ditegaskan lagi oleh Bapak Uskup waktu Bapak Pastor menegaskan kami Komisi Kadin dan Komisi Liturgi bekerjasama mengarahkan ini. Tapi jarak saya tempat tugas saya dan Pastor Komisi itu jauh. Saya Pastor Bapak DPD waktu itu dari menjadi tidak pernah kami itu ketemu. Tapi Pak ini memang harus juga. Saya menggunakan sisa-sisa waktu. Kadang orang sudah pada itu saya masih belum tidur. Membuka buku-buku dan sebagainya, lalu menggarap pelan-pelan. Selesai 2 tahun lebih. Buku ini sudah selesai, sudah ada di percetakan. Sekarang sudah cetak dan dipesan Pak baru. Cetakan pertama kurang lebih 500 eksemplar. Dan saya mengalami rupa-rupanya tulis buku itu alur juga tidak pernah terbaik. Terus saya berpikir, yang penting ada pedoman. Intinya Bapak Uskup memisahkan, diberlakukan seluruh keuskupan sehingga menjadi kerangka acuan pergerakan pastoral untuk tugas-tugas prodiakon secara merata di semua tempat di paroki, di keuskupan ini baik di dalam kota maupun di luar kota. Intinya pokoknya Bapak Uskup tanda tangan, udah itu mengikat dan ditaati semua sehingga semua prodiakon dengan varian tugasnya itu tunduk pada pedoman yang mengikat ini. Kalau sudah ditetapkan atau diberlakukan oleh Bapak. Yang saya maksudkan alat itu begini dia Bapak Ibu. Saya selesai menulis lalu harus diperiksa tim ahli. Saya tanya di garis inisial kemudian bagian buku pedoman regulasi dan peraturan. Dilemparkannya ke Komisi Liturgi. Ya Komisi Liturgi saja, dia yang sebelah tentang itu. Ke Komisi Liturgi kita itu Pastor Yes. Saya kira dia meriksanya, rupanya dilemparkannya ke Komisi Liturgi KPI. Di Bakat Grup itu, wow ini yang meriksa Komisi Liturgi seluruh Indonesia. Wow, saya tidak menyangka sampai selesai di situ. Oktober 2024 baru dikembalikan ke saya 6 Juni 2020, kurang lebih 8 bulan kan. Ya, Oktober bulan, ya 8 bulan baru dikembalikan. Saya kira sudah selesai, banyak belum. Lalu mohon izin kepada peneliti, ya kan, dibuat layout editorial akhir dari percetakan. Sudah selesai, belum buat lagi validasi penulis kata-kata di atas meterai supaya benar-benar buku itu adalah spesifik diri saya, karena yang di sebelah ini bukan hanya saya, bisa jadi sudah ada penulis yang lebih luar atau yang belakangan. Kalau satu saat ini terbit lalu mirip sama dengan buku yang lain, dan buku yang lain itu kalau terbit yang duluan dari saya baru saya plagiat. Tapi kalau ini terbit lalu belakangan hari ada buku lain yang sama, tapi kemudian dia tahun yang lebih muda dari tahun penerbitan saya, berarti dia yang penting. Lalu kemudian sesudah validasi, saya kira sudah cukup. Rupanya masih bisa, belum bisa kita harus
apa yang meminta oleh 13 digit berdasarkan negara ISBN supaya memiliki kita dilindungi undang-undang. Ya kan, ISBN itu kan international standard number 13 digit berdasarkan Amerika. ISBN. Dan selesai itu 3 atau 4 hari yang lalu. Tapi pemesanan pagi-pagi di Barang Seksetar, saya bilang kesempatan saya sosialisasi nanti di Pastoris tanggal 14 sampai 15 bisa nggak diselesaikan sebelum supaya saya bisa sosialisasi kepada para pastor. Tidak akan terkejar katanya, paling bisa 100. Tidak apa-apa, pokoknya untuk sampel gitu. Yang penting sudah ada barang itu kan. Para pastor puas, para pastor juga puas, para penjabat terutama yang meminta dan memberikan buku ini sudah puas. Itulah tanda kemunculan berbeda. Tapi yang lebih hakiki lagi adalah di dalam kehidupan gereja sendiri. Memang sejak konselimatikan kedua, gereja itu membuka ruang untuk partisipasi tahun awal di segala aspek hidup gereja, terutama juga di dalam liturgi. Bagaimana awal minggu berpartisipasi aktif, tidak hanya pasti kita mempersembahkan korban lalu umat hanya merayakan, tapi juga berpartisipasi dalam tugas-tugas itu. Antara lain membagikan komunion, memimpin ibadat kalau tidak ada merayakan itu, khusus untuk paroki juga membagikan komunion kepada orang sakit dan seterusnya. Lalu yang memang salah satu faktor pemicunya memang munculnya pro dan kontra tidak hanya di kalangan umat dan program, tapi juga di kalangan para pastor terkait keberadaan dan tugas-tugas program di dalam gereja ini. Dan pro kontra itu biasanya lebih banyak disebabkan karena ketidaktahuan tentang hakikat keberadaan program dalam gereja dan juga distribusi tugas-tugasnya. Karena sangat tergantung dengan pastor parokinya. Coba lihatlah di persoalan di kota lain, lalu bagikan komuni, jadi komuni orang sakit, tapi di luar kota tidak membagikan komuni karena program itu di kampung-kampung tugasnya, tugasnya. Lalu kemudian mungkin perayaan sekaligus pastor memberikan izin untuk memberikan sakramen Ekaristi suci saat perayaan itu karena tidak ada perayaan itu. Lalu karena ketidakpahaman itu, ya kan? Lalu kemudian ada penyalahgunaan, dan penyalahgunaan itu dimunculkan oleh praktek-praktek yang tidak sesuai, sehingga ini terbuka risiko untuk pengaburan iman, terutama ajaran gereja Katolik tentang Ekaristi. Sebagai contoh, kata umat negara itu waktu saya itu tidak apa-apa, pastor tidak tahu dia ke kampung yang penting perodialan dan terus sama-sama yang komunitas. Itu artinya keberadaan pastor sebagai pelayan terhabis tergantikan oleh perodialan yang tidak terhabis, padahal hakiki tak tergantikan. Tapi karena situasi khusus, perodialan seriturnya pastornya hanya satu, mungkin satu kampung, setahun satu kali belum tentu dapat kunjungan pastor, begitu kan? Tidak merana jumlah banyak di pagi ini, tidak berbanding dengan jumlah umat yang lebih, maka yang lebih banyak umat menemui proyek ketika pastornya. Itu menjadi kebiasaan. Lalu kemudian setiap minggu proyek itu setiap minggu membagikan komuni, umat serta kemudian proyek tidak masalah, tidak ada pastor yang penting proyek ada. Terus sama-sama yang komuni padahal lain. Ekaristi dengan para liturgi atau ibadah sabda itu, berbagai macam ibadah yang unsur-unsurnya mirip liturgi, tapi itu bukan liturgi ibadah sabda, baik dari segi hakikat maupun tingkatannya. Padahal berbeda tingkat pelayanan seorang terhabis dengan perjalanan yang dilatih, baik dari sisi hakikat maupun tingkatannya. Padahal berbeda pelaksanaan ibadah khusus seorang imam dengan pelaksanaan ibadah umum seorang perodiakan yang karena misalnya dia menjalankan ibadah umumnya itu berbeda, tapi terjadi pengaruh. Contoh lain lagi, baru-baru ini di Samalantan, saya berusaha dengan Pastor Yese ini pastor paroki di Samalantan, jumlah umatnya sangat ramai, terutama di beberapa kampung-kampung ketika itu aktif gerejanya, lalu kemudian dikunjungi pastor hari raya, begitu
kejar kunjungan pastor. Rupanya umat agak keberatan pastor yang mengunjungi kami itu. Coba pekan suci itu mungkin jangan minggu Pasca, kami sebutin Jumat Agung, Balap Pasca, Minggu Pasca, lalu Minggu Pasca berapa dikunjungi pastor terus karena kolektifnya dibawa terus ke Parki. Padahal kami di stasiun kan memerlukan juga kolektif supaya rumah tangga stasiun ini berjalan kan perlu biaya kita sebagai satu programasi pastoral dan kegiatannya tidak ada artinya kalau tidak ada dana begitu. Biasa kami dengan program kita dikasih kesempatan dari kolektifnya tinggal di stasiun nanti bagaimana lalu pas Parkinya bilang oke, tapi kita jangan nyebut kopi ibadat sadar saja. Ada juga umat. Tapi ketika umat meminta seperti itu, dia berpikir tidak masalah. Tugas pastor itu digantikan oleh provider. Terus sama-sama menyambut Wah itu antara lain praktek atau dan tindakan atau sikap yang tidak sesuai sehingga terjadi pengangguran, terjadi klerikalisasi tugas seorang provider. Seolah-olah diri kelirikan tidak menggantikan bahkan tidak masalah tidak ada pastor yang penting perodiakan. Seluruh ini nanti saya akan bawa Bapak Ibu sekalian ke sesi ketiga. Tapi untuk sesi pertama ini saya akan membawa kita pada bagaimana posisi peran kita sebagai umat secara umum dalam hidup gereja oleh Parki karena perodiakan ini kan bagian dari umat awal. Dia juga hidup di dalam wilayah gereja yang namanya paroki. Disitulah dia berperan imannya. Secara umum saja sebelum kita masuk ke pedoman program. Baru pengajuan macam sekali. Bapak Ibu belum berkenalan tak? Tidak perlu ya. Atau bagi yang belum tahu yang saya singkat-singkat saja. Perkenalan yang sudah tahu penjelasan apa? Nama saya Pastor Diri Sendiri di April di Pasar Kakao itu ada pasar kota dari desanya sekolah Kecamatan Tahu Kabupaten Bungkawa, Provinsi Kalimantan Barat. Dulu kalau kita jadi di sana Sungai Tabisan Diakonat di Katedral 14 Oktober 2006, Tabisan Rumah 30 Juli 2006. Itu dia kata personal pribadi saya. Lalu perjalanan pendidikan 8390 saya sekolah dasar negeri Tako, 1993 SMP swasta karena belum ada negeri, sekarang sudah jadi negeri. Harapan maju tahun, harapannya maju, tidak pernah lagi maju. Lalu di negeri 93 SMA Seminari untuk 3 tahun, lalu ke tahun Prokari 9 sampai 97 di bawah selesai menjalani kuliah akademik S1 97 sampai 2001 filsafat teologi di Widya Sasana Malang, lalu praktikum 2 tahun yang pertama musim parokial di Paroki Pemangkat 2001 sampai 2002, lalu kemudian di bidang pendidikan tadi di Paroki. Jadi di Nyaruto menjadi pembina asrama di Mono sekaligus mengajar di SMA Seminari dan khusus guru agama Katolik. Dan sambil itu juga membantu di Nyaruto 2002 sampai 2003, lalu SMP Pastor Boris 2003-2005. Sudah setelah jadi pastor, saya melanjutkan kuliah akademik S2 di Asian Social Institute di Manila. Sekolahnya sosiologi. Begitu pula tulis pedoman perugian begitu selesai tadi dari 2007 saya pastorikan di Karis Paroki, pastorikan di Paroki Seribu. Waktu itu pemekaran Paroki Kanal 2009 sampai 2010 di Nagel NPD pembiayaan 11 bulan karena saya kita 3 tahun di Seribu sebagai pastorikan. Tapi waktu itu Bapak Pastor juga menugaskan saya sebagai pastor mahasiswa. Jadi saya terbiasa mendampingi komunitas mahasiswa Katolik di Untar, di Universitas Raja Bakti dan juga di CKIT Thailand. Dan pada waktu itu Bapak Pastor juga mengangkat saya sebagai Dirtios KKI. Dirtios itu Direktur Diocesan untuk kerja misi kepausan Indonesia, tapi di Persupan dulu pejabat gerejanya namanya Dirtios KKI. Ini satu cerita pergerakan misi di bawah kepausan, tapi
membawahi 4 pergerakan misioner. Yang pertama Serikat Kepausan Pengembangan Iman berbagai SLP. Yang kedua Serikat Kepausan Santo Petrus Rasul Pengembangan Panggilan. Yang ketiga Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Biasa umat mengenal sekali, itulah yang dari Kepausan. Yang keempat Serikat Kepausan Persekutuan Umat Religius Umat Misioner. Dan waktu itu para pastor kalau pertemuan pastoris tidak seperti sekarang. Bapak Uskup dan semua pastor tapi ini pakai sistem perwakilan karena tugas saya sebagai religius ex officio menurut statuta karya kepausan itu harus anggota Dewan Imam. Maka saat itu juga saya mewakili para imam dalam setiap rapat Dewan Imam yang waktu itu masih sistem perwakilan. Kemudian tahun 2010 sampai 2014 saya pindah ke menjadi sebagai pastor mahasiswa saya tinggalkan. Pastor Diogneus tetap saya lanjutkan itu tidak ke menjadi. Sesudah 3 tahun di menjadi 2015 sampai 2017, 2014 sampai 2017 saya diangkat pastor paroki Sugadi. Dan sesudah 1 tahun para pastor di dekanan itu adalah koordinasi dan kerjasama antar paroki berdekatan. Biasanya para pastor itu merumuskan kebijakan pastoral kerjasama gitu. Para paroki berdekatan. Ada ketuanya, jadi ada pastor DG. Saat itu juga saya bertugas sebagai DG untuk itu. Sesudah 3 tahun itu diberhentikan, dipersiapkan untuk studi ke Manila, tingkat ke Bengkayang tanpa SK, supaya tunggu SK berangkat. Dan disuruh belajar bahasa, tapi kok ke Bengkayang. Lalu kemudian pindah ke katedral, tidak sampai ke katedral, langsung berangkat ke Bali tanpa khusus bahasa. Belajar bahasa Inggris intensif itu kan tidak pernah, paling hanya SMP dan SMA itu kan paling 1 semester. Kalau ada di Malang itu 1 semester 2 semester. Belajar grammar itu kan di sana itu, itu langsung berangkat. Saya kira di mana itu jalan-jalan lihat dulu atau survei kampus mana yang betul universitas sama masih senang rasanya. Rupanya dikatakan ketika Bapak Uskup pulang nggak boleh ikut saya ya, seperti diambil dari dalam dibawa ke tengah laut disuruh kalau tidak berusaha mati lemas ya kan, harus berusaha supaya bagaimana bisa maksudnya belajar bahasa khusus sendiri. 3 tahun selesai. Sebenarnya target kita tidak tercapai karena Maret 2024 ini lockdown. 3 tahun sudah tidak tercapai. Jadi selama 6 bulan 1 semester tidak ada aktivitas kuliah, tidak ada belajar mengajar, tidak ada eksposur, tidak ada diskusi panel, tidak ada seminar, tidak ada diskusi kelompok. Benar-benar kosong. Namanya saja lockdown. Jadi 1 semester itu tertunda target studi saya. Jadi tidak bisa selesai ke setengah 3 tahun. Dan itu pun bisa pulang kalau keadaan pada nyogok imigrasi waktu bisa pulang. 4.900 besok supaya bisa mendapatkan dan bisa pulang. Lalu ditugaskan di MRGD SK itu keluar ketika saya mau berikut acara besok. Dan ketika saya di pesawat, para pastor memilih saya sebagai ketua beliau untuk 3 tahun. Lalu kemudian sesudah 1 tahun dia dari itu Bapak menambah tugas saya lagi ketua polisi yang masih sampai saya datang sekarang. Dia dari itu saya baru 3 tahun karena penyakit gula melayani umat tertadi. Kasihan umat pastornya nggak sehat. Padahal umat itu punya karakter yang seperti itu, banyak melakukan tutorial pada aktif. Pastornya sakit-sakitan, gimana caranya supaya mendapatkan pastor yang sehat. Saya menulis surat pengunduran diri. Demikian juga sebagai ketua beliau waktu retreat di Australia, mungkin itu saya tidak mundur. Tapi pada pertama saya selesai. Penyakit gula, jadi tembus sampai 449. MC-nya bagus, asam urat bagus, kolesterolnya bagus. Lalu kemudian hatinya, jantungnya itu bagus. Tapi karena pengentalan gula yang begitu tidak mampu memompa darah ke sirkulasi itu.
ada penyebatan itu mampu sehingga benar-benar bernapas itu mencari-cari Yesus. Dan selama di Indonesia itu memang 2 kali saya serangan jantung. Kata orang sih ketiga kalinya nggak akan selamat lagi. Ya lebih tidak sadarnya saya di sebelum itu dan saya berdalam bagaimana mendukung diri yang pas seperti kehilangan jabatan karena masa tugas itu habis, misalnya pelanggaran moral berat, karena kematian atau pengunduran diri dengan alasan cukup. Saya memilih alasan yang tepat, mengundurkan diri karena faktor kesehatan. Tadi kata terlalu ditaruh di sana. Itulah tugas saya sekarang, pastor di sana dan setelah posisi. Waduh, betul sekali. Jangan maaf. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada materi panggilan seorang prodiakon dalam hidup gereja atau paroki. Umat itu bisa dibagi ke bagian besar. Umat aktif ada bagian tidak pasif. Dan aktif jadi macam-macam. Ada umat aktif benar-benar aktivis, yaitu bukan hanya umat biasa, tapi juga pengurus kategorial, anggota DPD, ketua lingkungan. Ada lagi umat yang aktif, tapi bukan aktivis. Dia ke gereja hari Minggu. Tadi memelihara rohaninya semenjak dia dibangun setelah kebenaran sakramen bersatu dengan Kristus, dengan kebenaran sakra dan Ekaristi. Tapi itu dia masalahnya. Habis pulang dari gereja, selesai dia pulang. Nggak melihat diri kanan, nggak dia melihat kebijakan apa di paroki ini, karya kerasulan apa yang bisa saya terima, kelompok kategori apa yang sekiranya saya masuk, apa program pastoral pastor paroki bersama dirinya. Dia merasa tidak terlibat, tidak merasa memilih. Bahkan dia akan gereja itu sama kelompoknya dia bisa minggu ini dia bisa di Jerutu, minggu depan dia ke EDT, minggu depan dia ke katedral, minggu depan dia ke Senhi. Tidak ada rasa memiliki terhadap rumah tangga parokinya sendiri, tidak terlibat dalam program. Padahal hidup gereja itu kan diperlukan partisipasi, bukan hanya keaktifan, kehadiran, kontribusi kepadanya, mungkin tidak sumbangannya, APD-nya, kolektifnya. Dari situ lakukan itu pada itu. Karena program sebangsa apapun tidak ditopang kehadiran umat. Sebanyak apapun masuk parokinya, berpengalaman sebanyak apapun, kalau umat tidak mendukungnya, itu tidak akan berjalan lama ini. Ada lagi tipe-tipe umat yang sesudah dibaptis dia tidak pernah muncul lagi kecuali hari raya Paskah, dan nanti kalau saat dia mati ya itu jadi satu dipaksa jadi mundur semua. Ada lagi memang sesudah dibaptis dia tidak aktif sama sekali, tidak peduli dengan ibadah. Pertama, gereja ini kan hidup dalam mentalitas Konsili Vatikan kedua ini. Apa mentalitas Konsili Vatikan kedua? Jadi konsili yang dibuat tahun 1916 sampai 65. Penafsiran kembali tradisi iman gereja supaya relevan dengan konteks kehidupan orang-orang manusia, situasi, tempat, budaya, dan perkembangan zaman. Jadi gereja itu hidupkan hanya mengatakan dogma-dogma. Kehidupan gereja pun tersusun secara organisatoris, ditata oleh hukum gereja yuridis dan penampilan kehidupannya yang berpusat kepada liturgi. Ditafsirkan kembali, gereja itu membuka. Dulu waktu Yohanes 23 ini, pas ada 23, Bapak Dewa di Kostokan berjalan di dalam gedung Basilika. Oh, bekas gedungnya. Oh, ada jendela, ada pintu, tapi tidak pernah dibuka bertahun-tahun, berabad-abad. Dibuka, lalu angin mulai masuk, sirkulasi udara masuk. Lebih enak, lebih tinggi, ada oksigen dan dari ini. Gereja selama ini banyak tidak membuka jendela, tidak membuka pintu. Data-data tradisi iman gereja pun hanya diwarnakan begitu saja, tidak ditafsirkan sesuai
dengan mentalitas dengan keadaan sifat perang adat istiadat budaya. Maka semenjak saat itu inkulturasi itu kejar sekali. Israel Indonesia asal sebelumnya ini kan sangat mendominan yang juga mempengaruhi itu. Dan waktu itu memang hubungan warga gereja hierarki kita bersikap berbeda tidak lagi awal itu sangat kira-kira. Sri Paus para uskup itu terdiri. Sri Paus berada kolegium rasuli bersama dengan para uskup. Mereka menjadi para rasul dan setiap uskup berada pada kolegium rasuli dipimpin oleh Santo Petrus. Maka mereka adalah waris atas Santo Petrus. Dan Paus itu uskup Roma. Seperti Petrus dulu berkata di Roma, para uskup punya rasul-rasul yang lain. Itu berada di tempat yang tinggi. Uskup tidak mungkin dalam satu kesempatan yang sama hadir di banyak tempat yang berbeda. Maka menghabiskan mengangkat pembantu-pembantu para imam. Maka para imam dikhabiskan mengangkat ambil bagian dalam tugas imam uskup. Dia sebenarnya mengganti para rasul, pemegang pertama evangelisasi, uskup penjaga utama hidup liturgi, dan dibantu oleh imam ini. Jadi sesudah Paus, uskup di bawahnya para imam, di bawahnya lagi biaran-biaran di kita konsekrasi. Mereka dulu terbaptis, lalu kemudian mengikuti Kristus secara dekat lewat doa dan pelayanan. Ditaktiskan selain dibaptis, tapi tanpa ditaktiskan. Mereka berkaul, ada kaul ketaatan, kemudian kemiskinan itu pada guru dan sister atau para imam yang biarawan mengucapkan kaul. Di bawahnya adalah laiki berterima selesai dibaptis, tidak ditaktiskan, tidak berkaul, tapi menjalani hidup berkeluarga. Begitu sangat piramidal. Ada distansi yang begitu jauh antara hierarki dan berterima. Konsekuensinya apa? Yang menentukan maju mundur hidup manusia, termasuk berbaru. Itu hanya kaum kedua. Mereka subjek pastoral. Kalau umat itu objeknya hierarki itu menentukan kebijakan, kita akan melaksanakan. Tidak pernah diajak, tidak pernah bersama. Kalau gitu relasi antara hierarki dengan umat beriman. Tapi semenjak Konsili Vatikan kedua, mentalitas itu berubah. Tidak lagi piramidal, tapi komunal. Karena lebih mengedepankan gereja sebagai umat tubuh Yesus Kristus. Tidak piramidal, tapi melingkar, komunal. Menekankan gereja sebagai umat Allah. Ada kesamaan martabat pada gereja. Jadi baik yang hierarki, biara-biarawati, maupun umat berkeluarga itu satu martabat sebagai umat tubuh Yesus Kristus. Tiga-tiganya itu sama-sama jalan hidup yang suci. Kalau dijalani dengan sungguh-sungguh, artinya memang secara fungsional lebih tinggi hierarki, tapi martabatnya itu sama sebagai umat Allah. Hanya memang hierarki ini menempati pesanan, menempati peranan posisi-posisi Kristus sebagai kepala dan gembala. Bukan tubuh Kristus. Kalau umat itu hanya tubuhnya. Jadi begini ya Bapak Ibu. Dulu waktu kita dibaptis, kita itu alter Kristus in corporis. Kristus yang lain sebagai tubuhnya saja. Tapi di antara kalangan badan dan baptis ini, Tuhan menandakan kerinduan kepada orang tertentu untuk mengambil peranan dan fungsinya sebagai kepala dan gembala. Maka mereka dipanggil, ditabiskan menjadi imam. Jadi imam itu bukan hanya alter Kristus in corporis, tapi alter Kristus in corporis, alter Kristus in corporis, bukan alter Kristus in corporis, alter Kristus in capitis et pastoris. Kristus yang lain bukan hanya sebagai tubuh, kami sebagai kepala dan gembala. Jadi ini anatomi tubuh. Baptis menjadi tubuh Kristus. Saya juga itu tubuh Kristus. Tapi ketika ditabis, bukan hanya tubuhnya, tapi kepala dan gembala. Karena membalikan peranan fungsi Kristus di tengah jemaat pergaulan. Pastor juga ada Kristus in capitis et pastoris, saja Kristus ada Kristus in capitis. Imam adalah Kristus yang lain, bukan hanya sebagai tubuh, tapi sebagai kepala dan gembala. Maka tanggung jawab dalam menentukan gereja itu bukan hanya domain kaum beriman, hierarki, tapi semua umat beriman. Karena kita memiliki kesamaan makna.
termasuklah kaum awam. Dalam hal ini adalah prodiakonik. Kita punya kesamaan harta di tengah-tengah tubuh misi Kristus berkat pembaptisan. Dan mereka menerima perutusannya itu dari mana? Dari dinamika perutusan trinitaris. Bapak itu kan, Allah itu kan Bapak, di dalamnya ada firman dan rohnya. Firman inilah yang menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Jadi Bapak mengutus Yesus, Yesus berkarya, lalu kemudian Bapak bagi berangkat naik ke surga. Lalu Bapak dan Yesus mengutus Roh Kudus, dan ketiganya mengutus gereja. Pergilah ke seluruh dunia, katakanlah itu kepada segala makhluk, jadikan semua bangsa itu, baptislah mereka dalam nama Putra dan Roh Kudus, dan ajar. Jadi perutusan itu kekuatan Injil. Pergilah ke seluruh dunia, katakanlah itu. Tujuan pokok kekuatan Injil menjadikan semua orang murid Kristus, jadikan semua bangsa beriman. Indikasi pemuridan ada dua, baptisan dan ajaran. Baptisan mereka dan ajaran. Jadi pemuridan seseorang itu perlu kalau ada dua-duanya, dibaptiskan dan ajaran. Jangan orang dibaptis tanpa diajar, dia tidak paham imannya. Dan iman itu akan tumbuh kalau ada pemahaman didapatkan dari pengajaran. Maka dalam program singkat EBC tidak saatnya lagi orang dibaptis begitu saja. Demikian juga sebaliknya, tidak bisa orang itu diajar tanpa dibaptis. Komunitasnya tidak perlu mendapatkan pemahaman, tahu pengetahuan tentang gereja dan iman, tapi tidak sungguh-sungguh menjadi Katolik, tidak terinkorporasi, tidak tergabung di dalam gereja. Sebagai nama mutus Allah Putra berkata ke surga dari mutus tertulis ketika ada mutus gereja. Jadi gereja itu mendapatkan sumber perutusannya dari dinamika perutusan gereja. Dalam konsep teologi namanya missio Dei. Apapun yang hidup dalam gereja itu berasal dari perutusan trinitaris itu. Jadi dengan kata lain nanti prodiakonik menjalankan tugasnya karena dia bagian integral dari gereja. Jangan ragu-ragu memaknai tugas perutusan sebagai prodiakonik adalah bagian dari tugas perutusan Yesus Kristus. Bahkan apa yang hidup dalam gereja itu diterima dari para rasul yang bertemu dengan sesama yang menjadi manusia. Itu berarti prodiakonik dalam menjalankan tugasnya dalam gereja. Jangan ragu-ragu untuk memaknai bahwa itu tugas gereja, tugas perutusan trinitaris, kesanan sumber spiritualitas kita. Lalu apa basic dasar karakter kita secara eklesia? Kita mengungkapkan iman kan dan merayakan dalam liturgi dan ibadah kebersatuan dengan Kristus. Dibaptis, makna terdalam dari baptisan kita dengan dibaptis kita disatukan dengan hidup Yesus dalam misteri Paskahnya dan secara bahkan terbagi mendapatkan perutusan. Nah, bisa ada 4 buah rahmat yang kita dapat saat dibaptis. Yang pertama dari dibaptis kita diampuni dari dosa kita, baik dosa asal maupun dosa pribadi. Yang kedua, dengan dibaptis kita ini menjadi perisah bagi Roh Kudus, menjadi baik bagi Roh Kudus. Yang ketiga, dengan dibaptis kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Kami bagian dalam kebutuhan misi sebagai anak putra, menjadi saudara-saudara di dalam Kristus dan mendapat Allah sebagai Aba. Yang keempat, dengan dibaptis kita ini disatu tubuhkan, diinkorporasikan dengan tubuh gereja, dimasukkan menjadi bagian gereja. Karena begitu, masuk tidak membaptis orang bertahan 2-3 tahun tidak ada bagian gereja. Apalagi baptisan itu berkarakter sakramental dan kekal sekali seumur hidup. Apapun menyangkut pelanggaran dari baptis Anda dengan tidak ada bagian gereja itu nanti dipertanggungjawabkan sendiri di hadapan Tuhan. Dan bagaimana menjaga kekudusan itu? Kebersatuan terus-menerus dengan Kristus, terutama lewat sabda dan Eucharistia. Maka berasal dari keputusan gereja, tapi hidup di dalam gereja, terutama dalam liturgi kita. Nanti kita akan singgung sedikit mengapa Eucharistia itu sumber dan puncak hidup Kristus. Itu ada gambaran Allah Bapa, kesimpulan Allah Putra, Allah Kudus, lalu kemudian cahaya yang menaungi, menghidupkan, menggerakkan orang yang menghayati imannya dalam kebersatuan dengan Kristus lewat dua kekuatan rohani, yaitu sabda dan Eucharistia.
Inilah yang harus menjadi spiritualitas bagi perodian dua ciri khasnya. Memiliki cinta dan kepada Kristus, ketekunan mendengarkan sabda Tuhan, tapi sekaligus juga mau hidup rohani. Ini akan kita lihat dalam pedoman. Supaya perodian itu jangan hanya sibuk melakukan tugas rohani, tapi melalui pelayanan itu dia tidak menghidupi apa yang dia jalankan. Sehingga dia bukan hanya menyelamatkan orang lain, tapi dengan tugas itu dirinya tidak diselamatkan. Terus perlu kekudusan. Tanpa misi, tanpa ada yang bergerak, tanpa ada yang diutus, tanpa ada yang menguatkan kerja itu begitu. Yesus bersama para murid ketika diutus ke dunia akan menemui para murid. Mereka lah yang mengalami kebersatuan dengan Sang Firman yang menjadi manusia. Dari Galilea ke Yudea, Yudea ke Yerusalem, lalu kemudian ada yang ke Korintus, ke Tarsus, ke Asia Kecil, Finlandia, dan seterusnya. Ada yang ke Filipi, sebelum di Eropa, melewati pintu gerbang Athena dan Yunani abad keempat. Hampir seluruh Eropa di satu musim Kristen abad 16 awal. Kristoforus Columbus melakukan navigasi menemukan benua Amerika. Oh, banyak di sana penduduk Inka, India, orang pribumi. Mereka belum Kristen, masuk ke Eropa, lalu terjadilah misi dari Eropa ke Amerika Latin, dan dari dekat situ lalu kemudian beralih ke Afrika. Abad 18 Vasco da Gama menemukan Selat India, menemukan penduduk di benua Asia, banyak penduduk asli. Ibaratnya kayak gitu. Jadi ada 3 pilar telos arah misi dari Eropa ke Amerika Latin dan Afrika, lalu kemudian ke Asia. 1905, 5 misi dari sekarang sih datang di Singkawa, 3 pastor, 2 guru menemui penduduk Cina yang sudah lama memang semenjak pelarian, tapi sebelumnya juga sudah mendengar pewarnaan misi. Awalnya belum buka paroki, masih perkebunan, sekolah, rumah sakit, lalu beralih ke pelajar itu kampungnya Daya, lalu terkena sampah, tinggal di rumah banyak, penyakit mudah sekali berjalan. Akhirnya misionasi itu bermigrasi ke Nyaruko. Di Nyaruko buka perkebunan dan persekolahan. Ya kan? Ada yang berkat dari Galilea, Yerusalem, Asia Kecil, lalu kemudian Athena, Roma, lalu kemudian ke Eropa, lalu ke terus seperti itu. Ada paradigma dimensi geografis. Di Nyaruko awalnya hanya buka persekolahan, perkebunan, tapi lama-lama anak-anak yang di sekolahan itu pulang ke kampung halamannya ikut bisa, lalu membaptis orang tuanya, kepala kampungnya, lalu terbentuklah kampung-kampung dan dikunjungi misionaris dari satu kampung ke kampung lain, dan satu kampung dia berhenti. Stasi itu dari bahasa Belanda station, artinya perhentian. Dengan stasi jalan salib, perhentian jalan salib. Begitu pola orang. Dan dari itu pesantren itu berkembang juga misi di Pontianak, lalu kemudian ke Sibiran, ke lahan kawin. Dan termasuk lagi lain hasil migrasi pewartaan misi yang tidak bisa kami bergerak. Dan kata lain begini sikapnya, secara global bagaimana pergerakan misi sehingga kita juga menerima. Kita tidak perlulah bergerak dalam bingkai misionarisme geografis. Bapak Ibu nanti lagi proyek mau harus ke Papua kan enggak? Ke Afrika meninggalkan keluarga, kampung halaman, pekerjaan. Tapi gereja itu tumbuh karena ada orang yang gereja itu tidak ada yang ditinggalkan, ada yang dikorbankan, kampung halaman, pekerjaan, keluarga. Bahwa itu nanti tidak dituntut untuk bermisi geografis secara ekstra, tapi bermisi secara intra. Kita yang dulu menerima misi dari bangsa Padang, kita harus bersyukur iman ini kita terima. Caranya tidak dituntut bermisi juga, tapi secara misi intra. Kita bermisi ke dalam internal paroki kita sendiri, mengembangkan gereja. Antara lain nanti tugas kita sebagai kaum awam dalam gereja dalam hal ini
gereja itu diam, orang-orangnya tidak bergerak, ya gereja itu mati. Sama lah seperti tubuh diri kita. Kalau tidak memiliki nafas, tidak memiliki jenazah. Ya. Tapi kalau kita memiliki roh, ciri khasnya kita bergerak. Maka sebagai bagian dari tubuh fisik Kristus, konsekuensinya kita juga harus bergerak di dalam gereja. Gereja itu ada warganya. Warga gereja itu memilih betul-betul cara hidup dalam gereja. Ada 3 bentuk cara hidup gereja, dan satu bentuk itu adalah panggilan. Kita dipanggil bersatu dengan Kristus. Mari ikutilah. Tapi sesudah dipanggil kita juga diutus. Ada berapa? Oh iya, mau minta sejarahnya punya saya juga. Ada nggak Bapak Ibu? Setiap satu bentuk cara hidup merupakan panggilan. Mari ikutilah. Kami juga tugas panggilan itu menisahkan tugas berikut dari kami ke seluruh. Begitu pola keberadaan gereja semenjak dari awal. Ada berapa bentuk cara hidup dalam gereja? Ada 3. Kalau sudah kedengar kami, bentuk yang pertama namanya klerus, itu kaum hierarki. Pengganti para rasul itu kan Uskup, Petrus, penggantinya Paulus. Kelompok yang itu namanya kita konsekrasi, masalah konsekrasi, hidup yang dikuduskan, hidup yang dikhususkan bagi Allah. Mereka bertahu biar yang ketiga laici itu artinya kaum awam. Mereka dibaptis lalu tidak berkaul, tapi tidak juga dikasihkan menjalani hidup betul. Bapak Ibu kira-kira progresnya masuk yang mana? Laici. Ada ini salah satu tidak bisa nyanyi. Tidak bisa progres sekali mau jadi menjadi pastor. Laici lah itu. Tidak bisa seorang suster sekaligus menjadi ibu kedua. Setiap satu bentuk cara hidup dalam gereja ini salah satu. Tiga-tiganya sama-sama merupakan dalam hidup yang suci kalau dijalani dengan sungguh-sungguh. Jadi program itu adalah kelompok kaum awam mereka dibaptis tapi menjalani hidup oleh keluarga, tidak berkaul, tidak ditaktiskan, tidak juga dibaptis. Jadi siapa itu sebagai gereja yang terbaptis? Kalau dia imam dia bagi dulu dia berkaul sebelum ditaktis. Dia tidak tertaktis. Seperti kapusin, berkaul, SPG juga berkaul. Berkaul. Kalau kami yang pro itu tidak tertabis. Sesudah dibaptis langsung tertabis. Kalau dirawat langsung tertabis. Yang kedua, biar lagi kita konsentrasi. Yang ini tadi ada 3 tabisan. Yang pertama dengan tabisan diakonat. Ini seorang diakon beda ya dengan pro dan sesudah bulan masa diakonat tabisan imam. Itu imam pastor presbiter tabisan bahasa kitab suci diterjemahkan penatua. Karena masih gabung dengan Protestan lain penatua. Kitab suci itu kan milik gereja Katolik. Di kami orang Katolik ada kata asli presbiter itu harusnya imam pastor saya ini. Lalu di kalangan para pastor ada itu menjadi pengganti para uskup. Bahasa kitab suci menerjemahkannya penilih jemaat. Sebenarnya episkopus harusnya diterjemahkan uskup episkopus, bukan penilih. Tapi kalau lain terjemahkan uskup di situ kan ada pastor. Ketahuan itu milik gereja. Kita sendiri ribut. Ya, tiga kami saat menjadi Kristiani terbaptis, imamat, lalu kemudian episkopas, kalisan.
Yang kedua, kita kecewa warga gereja terbatas dan mereka terhabis karena berkali, tapi tidak terhabis. Saya membuat distinksi dengan istilah itu supaya kita memilih salah satu dan tiga-tiganya jalan hidup yang suci kalau dijalani dengan serius. Itu berarti cara berpikir yang kita pilih yang menentukan moralitasnya kita yang memilih, bukan cara berpikir. Maksudnya memilih apa-apa. Belum tentu saya sebagai imam lebih suci dari Anda. Bisa jadi Anda yang menjalani keluarga karena Anda menjalani dengan suku-suku. Saya ini tidak bisa masuk, tapi tidak suku-suku saya ini. Mungkin tidak maksudnya. Jadi moralitas dari cara berpikir yang kita pilih dijamin oleh pribadi yang menentukan itu, bukan cara hidupnya. Yang ketiga, laici. Dulu gereja terbatas Anda tidak bertahu, Anda tidak dan juga tidak ditahbiskan dalam gereja. Tapi menerima sakrament berkali Anda benar. Jadi perlu diatur sekali lagi termasuk warga gereja, kelompok kategori golongan laici. Menurut data statistik yang dikeluarkan Vatikan Maret 2025, berapa sih jumlah umat Katolik? Ini terbaru ya, Maret 2025, 1.406.406 juta. Lalu jumlah imamnya berapa? 400. Data yang dikeluarkan oleh Kongres Institut Lulusan Sakit Kongres Ekonomi tahun 407.335 terkait. Menurut tim riset pastoral Badaya, satu pastor paling mampu melayani 4.000. Itu berarti kalau data ini dibagi rata 1.406.000 dibagi 407.730. Jadi satu pastor di rata-rata mampu melayani 3.440. Padahal paling banyak satu pastor 4.000. Artinya masih cukup kan? Masih ini. Hanya masalahnya Bapak Ibu. Ini data di atas kertas. Ya. Pendistribusinya juga. Faktanya tidak merata distribusi jumlah imam dengan umat di semua tempat, di semua benua, di semua pulau, di semua pusat, di semua parti. Bandingkan saja di waktu saya 2017 itu ada pastor-pastor dari Bogor, pastor di paroki ini sendiri, iya. Kok bisa melayani 9 kecamatan? Pengkor. Kecamatan itu, Pak Heru, Pak Hili, Kecamatan Sedeto, Kecamatan Sungai Bunyi, Kecamatan Andungan, Tohok Mantor. Lalu kemudian Sadana, 9 kecamatan. Kami di sana 1 kecamatan, Satu paroki. bisa 2, 3, 4, 5 paroki. Satu paroki bisa 5, 6, 7 pastor. Satu pastor di paroki, 6 pastor pembantu. Di sini satu paroki, 1 kecamatan, 1 pastor. Jumlah umat yang saya layani di sini waktu itu berapa? 27.801. Padahal menurut riset pastor satu pastor hanya banter mampu melayani 4.000. Ini berkali-kali lipat. Bagaimana caranya pastor? Saya katakan, saya tidak sendirian. Saking saya dikatakan sebagai imam, mewakili Bapak Uskup, berpanjangkan Uskup, mengembalakan paroki ini, ada umat-umat Allah dan mereka adalah pro dialog. Mereka juga mengatakan bil, mereka juga turni, melayani orang sakit, memimpin doa. Saat itu saya ingin membagikan doa. Ya, sabda Tuhan tidak akan terdengar di dalam warta perutusan gereja kalau tidak ada mulut-mulut awam ini. Jadi dari sisi data di atas kertas, itu masih cukup. Tapi fakta di lapangan. Ya, ada berbeda di kota ini. Saya dari satu kecamatan 3 paroki, kecamatan Pontianak Kota. Diakomodasi oleh katedral Kota Baru. MRPD. Satu paroki 3 sampai 4 pastor. Lebih dari itu.
minimal, tapi di sana 27.801 umat, 9 kecamatan, 1 pastor. Padahal 1 pastor hanya mampu 4.000. 4.000. Bagaimana caranya? Karena ada semua, ada program yang membantu imam dalam distribusi tugas untuk menumbuhkan iman gereja dan mewartakan Injil serta melayani sakramen dan peribadatan di dalam gereja. Ini dalam tataran ortodoksi dalam gereja. Berkat baptisannya semua orang Katolik termasuk Protestan ambil bagian dalam tugas Yesus Kristus. Tugas Yesus sebagai imam, nabi, dan raja. Ya masing-masing dengan caranya yang khas. Kalau kami menjalankan imamat khusus sebagai kepala jemaat, kami bagian dari situ. Anda sebagai tubuhnya saja. Tubuh. Itu cara khas. Kekasannya di mana? Ya kami pelayanan sakramen, persembahkan kurban, melayani rohani. Anda punya ciri khas ke dunia luar. Masih bisa kalau dia berpolitik bisa. Jadi kata di depan gereja di tengah dialog agama, memberikan literasi, vokasi bantuan hukum, kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah. Itu ciri khas yang ditegaskan dengan ciri khas sesuai kemampuan menjalankan tugas dalam gereja dan internal tapi juga keluar di dalam. Tugas imam mendorong awam berpolitik, menjalin relasi baik dengan agama-agama lain, dengan lembaga pemerintah dan seterusnya. Termasuk program. Ini yang saya katakan. Bahkan ada satu dekret khusus tentang pastoral awam di dalam gereja. Nanti cari sendiri kalau memiliki, kalau ingin mendalami bagaimana ajaran gereja dalam bersifat dan kedua. Di dalamnya ada namanya apostolika atau sitatif. Ini seluruhnya dekret kaum awam di dalam dunia dan juga tugas-tugasnya. Jangan ragu-ragu sekali lagi untuk memaknai tugas-tugas kita entah apapun yang itu sebagai tugas gereja. Karena gereja menerima tugas itu dari perutusan Yesus Kristus. Jangan ragu-ragu para pekerja memaknai tugas Anda bukan membawa diri Anda pribadi, tapi membawa tugas perutusan Yesus. Apa artinya sebagai berpartisipasi dalam kegiatan ibadah dan liturgi? Tugas program. Anda nanti bukan menjadi subjek yang pasif hanya merayakan, tapi aktif juga melayani, membagikan komunitas, aktif juga mewartakan sabda. Ketika disebut berkhotbah, diminta umat memimpin acara sabda dan lain sebagainya. Bahkan membagikan komunitas ke orang-orang. Sebagai nabi, menyuarakan kebenaran, mewartakan Injil. Itu tugas Yesus diberikan pada para rasul. Sebenarnya pembahasan pertama evangelisasi itu uskup, dia yang pertama hidup itu. Tapi karena kita mengemban tugas Yesus Kristus juga, para perodiakan itu mewartakan ini. Antara lain juga dengan berkhotbah di luar perayaan Ekaristi. Lalu kemudian mengajar, kalau di programasi pengajaran KTKC, perangkat ekumenik, pedagogi, lebih lanjut di psikologi. Sesudah orang dewasa sudah menikah, ada lagi pengajaran khusus persiapan perkawinan. Mungkin juga kalau dilihat bakat tertentu pada perodian, saat tertentu akan dihubungi kelompok-kelompok tertentu dalam itu. Tapi sejauh mana keabsahannya itu dilaksanakan, nanti pedoman yang akan menentu. Sebagai raja, jika menjalankan tugas kepemimpinan di Yesus, tidak masalah perodian itu ketua itu masih sejalan. Tidak masalah perodian itu ketua bapakan atau pengurus. Tidak masalah ibu perodian itu pengurus ibu bukan. Kalau dia seorang jaga pengurus agama menikah, tidak masalah. Jangan dilepaskan. Pengurus WK WK. kasih bagi tugas perodian, tugas-tugas leadership yang lain itu dilepaskan. Justru perodian ini perutusan Anda ketika menjalankan tugas misi Yesus Kristus. Lebih semakin menyatu erat Anda dengan Kristus sang kepala, juga dengan gereja sebagai itu. Tidak masalah perodian itu pengurus lingkungan, ketua lingkungan, atau ketua stasi. Atau apa di dalam gereja itu yang menunjukkan fungsi peranan leadership kita. Ya, jangan dilepaskan karena masih sejalan. Kalau ibadah itu kan liturgi pada liturgi. Liturgi itu
Sakramen dan ibadah ilahi. Sakramen itu kan ada 7 sakramen itu dibagi 3 bagian besar. Bagian pertama ada namanya sakramen inisiasi, ada 3: baptis, krisma, ekaristi. Kelompok yang kedua namanya sakramen kepulihan dan kesembuhan. Ada 2: pemerahan orang sakit dan Sakramen sakramen Tuhan. Lalu kelompok sakramen yang ketiga sakramen pelayanan. Ada 2: perkawinan dan imam. Jadi sakramen dibagi 3. Yang pertama inisiasi, baptis, krisma, ekaristi, kepulihan, kesembuhan, pemerahan orang sakit, dan yang ketiga pelayanan, perkawinan dan imam. Lalu kemudian ada lagi namanya para liturgi. Itu berbagai macam ibadah. Unsur-unsurnya sama mirip liturgi, tapi itu bukan liturgi karena bukan imam jadinya. Antara lain doa-doa lingkungan, doa-doa berkat, ibadah sadar, ada masa biasa, masa khusus, hari raya. Kalau di dalam arti jelas barang ini. Kalau di sini tidak akan ada itu disuruh ini, karena stasinya tidak ada. Kalau di BPD masih ada pukul, ada kalimas. Ada di disuruh ini Tuhan. Mana tugas resmi, mana yang tidak di dalam ibadah, di dalam para liturgi ini. Kalau perlu menjalankan tugas resmi wajib dipakai alba dan sari. Tapi kalau hanya begitu harus sari, tidak usah, tidak perlu. Itu bukan tugas resmi. Nanti kita disingsi dalam pertemuan. Cukup pakai gereja saja. Nanti akan kita lihat barang-barang. Tugas kenabian, ya semuanya kan di dalam tugas pemerintahan di dalam diri. Ada yang bertindak sebagai guru, ada nanti mengajar, beberapa itu juga mengajar. Teman membawakan renungan dari itu. Terlalu banyak kalau saya bahas apa beda homili dan khotbah. Apa bedanya dengan homili itu kan percakapan iman hati ke hati, dari iman dan iman beriman dalam konteks liturgi dengan Yesus sakramen. Berarti program itu bukan berhomili, tapi berkhotbah. Di luar konteks liturgi. Tapi terlalu banyak lah, bukan maksudnya juga. Ini kita sedikit boleh berjalan itu anggota DPD. Ada 3 tingkatan jadi harian boleh di prestasi kita perlu kategori dan tugas-tugas leadership menunjukkan mata rajawi kita di tengah tubuh ini. Kita lewat dulu ya. Tahu kan bagaimana kondisi batin seseorang keluar dari keakuannya untuk memuatkan Kristus kepada orang lain, membawa orang lain pada Yesus dan bawa orang lain itu pada Yesus karena melalui diri kita makin banyak orang berhimpun di sekitar Yesus menjadi murid yang percaya kepada. Kalau paradigma misi geografis, seseorang pergi meninggalkan daerahnya karena menembus batas cakrawala, maka pergi sampai ke seluruh dunia. Tapi Anda tidak akan seperti ini, akan diutus ke Afrika. Jadi akan meninggalkan keluarga kampung halaman, isi pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi gereja hidup dalam 2 bidang ini. Selain dalam bidang misi geografis juga baginya. Ada orang-orang tertentu yang mengorbankan waktunya, ada pekerjaannya, tidak menghasilkan karena dia melewatkan kesempatan dalam pekerjaan, melayani gereja.